kulit yang indah, kulit yang bagus. Didoakan sembuh penyakitnya, kulitnya menjadi bagus, menjadi tampan lagi. Kemudian diberikan hewan sapi, beranak pinak, dia punya peternakan. Yang buta didatengin, apa yang kamu inginkan? Saya ingin bisa melihat, ingin bisa menatap, ingin bisa melihat. Maka didoakan sembuh, langsung bisa melihat, bisa menatap. Dikasih hewan kambing, sepasang, beranak pinak, menjadi peternakan. Hingga bertahun-tahun kemudian mereka udah kaya raya masing-masing, menjadi apa namanya, pemilik peternakan besar. Ini unta, kambing, ini sapi. Datanglah malaikat ingin menguji mereka, disuruh oleh Allah Ta'ala. Datang di pagi hari kepada orang-orang tersebut. Datang kepada orang yang tadinya botak, yang gak punya rambut di kepalanya. Bilang, saya minta, saya orang susah. Menyerupai keadaannya orang dulu, kepalanya juga botak, penyakitan. Dia bilang, saya orang susah, orang cacat, dijauhi masyarakat. Saya cuma minta unta kamu 1 ekor atau sepasang. Bilang, loh, minta nggak tanggung-tanggung, minta unta. Bilang, kan sama perasaan juga dulu kamu juga pernah penyakit seperti saya. Kamu punya penyakit seperti saya, dijauhi masyarakat dan miskin. Dia marah, diungkit hal tersebut. Enak saja, saya nggak pernah punya penyakit seperti kamu. Dia ingkar. Dan saya wariskan harta ini kabir ang kabir. Saya dapati dari orang besar, dari ayah saya, dari leluhur saya. Dari dulu saya udah kaya, nggak pernah penyakitan. Kalau kita syukur, kita bakal ditambahin oleh Allah Ta'ala nikmat tersebut. Nggak ada nikmat yang kurang, yang ada syukur yang kurang. Nikmat sih nggak kurang, nikmat Allah Ta'ala banyak, tapi yang kurang itu adalah syukur kita kepada Allah Ta'ala. Itu ada satu orang di bawah pohon, ya, dia bernaung, nggak punya rumah, ya, dia bernaung di bawah pohon, makan roti gandum yang keras dengan air putih. Terus dia mengucapkan ma'un wa khubzun wa dhillu hadha na'im ajallu jahadtu ni'mata rabbi in qultu anni mugillu. Saya diberikan air minum, kemudian roti gandum, tempat bernaung walaupun cuma di bawah pohon. Ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau saya bilang kurang, berarti emang kurang ajar sayanya. Subhanallah. Itu dikatakan idza kunta mu'afa fi jasadik aminan fi sirbik indaka gutu yaumik fa'ala dunya wa alihal afa. Dalam riwayat faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kalau kamu diberikan badan sehat, kemudian di rumah aman, di rumah kita aman, nggak takut bom, nggak takut diserbu, nggak takut ditembakin, nggak takut kena rudal, aman kita di rumah kita, di kampung kita aman, di rumah kita aman, badan sehat, terus di rumah aman, kemudian kita punya buat makanan pokok hari ini. Alhamdulillah, biar kata cuma beras doang masih ada buat hari ini, cukup. Maka orang yang macam begini faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah itu dia diberikan oleh Allah dunia seisinya. Orang yang paling kaya punya mobil 100, yang bisa dia pakai tuh mobil berapa mobil? 1 doang. Punya 1000 motor, yang bisa dia gunakan sekali waktu cuma 1. Punya rumah 1000 rumah, yang bisa dia huni berapa kamar? Cuma 1 kamar doang. Subhanallah. Punya beras 1 ton, yang bisa dia makan 1 ton. Berapa yang bisa dia makan? Cuma sekilo. Nggak bisa makan sekilo, cuma segenggam. Segenggam itu beras yang dia makan cuma bisa sepiring. Yang hanya makan cuma sepiring doang yang dia mampu, yang dia bisa. Tapi tahu gak, Ibnu Adam itu serakah, rakus. Lau utiya ibnu Adam wadi min zahab labtaghathani. Anak Adam kalau dikasih lembah dari emas, dia bakal minta 2 lembah. Kasih 2 lembah dari emas, 2 lembah isinya emas semua, minta 3, minta 4, nggak ada kenyangnya. Yang bisa bikin dia merasa puas apa? Tanah kuburan. Masuk kubur, nah itu mulutnya disumpal sama tanah kuburan. Itu doang yang bikin dia kenyang, itu doang yang bikin dia cukup. Wah, kata. Padahal kita meninggal dunia nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bawa. Kita sendirian. Wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al mal mustakhirun wal kasbu mustahibu.
Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian. Ayo banyakin syukur kepada Allah Ta'ala. Itu disebutkan, mangkan indahu bait wa ugut wa zaujah wa markub wa khadim fahuwa malik. Orang apabila dia diberikan oleh Allah Ta'ala, dia punya rumah, dia punya istri, dia punya kendaraan walaupun cuma keledai, dan diberikan oleh Allah Ta'ala khadim, punya pembantu, asisten rumah tangga, maka dia adalah raja. Maka dia adalah raja. Masya Allah. Tinggal kita banyak bersyukur atas nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bersyukur. Kun sabir wa syakir, takun faiz wa dhafir. Wa min ahli sarair rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Jadilah kita orang yang bersabar dan bersyukur. Niscaya kita menjadi orang yang berjaya, orang yang pemenang. Pemenang itu siapa sih? Pemenang adalah orang yang sabir wa syakir. Fahuwa dhafir. Dia meraih segala-galanya. Pemenang sejati adalah orang yang pandai bersyukur, orang yang bersabar. Barang siapa yang dianugerahkan sabar, dianugerahkan syukur, maka dia adalah pemenang sejati. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan pemenang yang sejati. Itu kemenangan tuh bukan di DPR, bukan di istana, bukan di kantor pemerintahan. Kemenangan tuh adanya di masjid. Makanya kan diajakin tuh, ada gak undangan ke DPR begitu, rapat MPR, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Gak ada, itu cuma di masjid doang adanya. Soalnya kemana? Sumber kemenangan adanya di masjid. Kalau kita nggak ketemu kemenangan di masjid, jangan-jangan emang lu nggak berjodoh sama kemenangan. Temuin tuh kemenangan di masjid, dalam sujud, dalam tahajud, dalam ruku', dalam istiqamah, dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jaga matanya dari yang haram, dia udah menang. Yang ini hari lidahnya nggak ngomong yang haram, makanya hari dia udah menang. Yang tadi bangun sebelum subuh tahajud, maka dia udah menang. Kupingnya selamat dari kencingnya iblis. Sebab itu kata Nabi, ada satu orang bilang, ya Rasulullah, fulan baru bangun pas azan subuh. Nabi bilang, zaka ba'ala syaitan fi udhuni. Orang itu telinganya dikencingi syaitan. Kemenangan apa bagi orang yang telinganya dikencingin sama syaitan? Nggak ada kemenangan di situ. Selamatkan hati kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan diri kita dari hal yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ya Rabb, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan ridha, Allah Ta'ala berikan ampunan, dan Allah Ta'ala insyaAllah lindungi kita dan negeri kita, dijaga negeri kita, kampung kita, ya, dari musibah, dari bala, dari bencana, dari banjir, dari kebakaran, dan dari semua bencana. Dan Allah Ta'ala berikan, limpahkan pertolongannya kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang berhati lapang, yang dianugerahkan kenikmatan syukur, kenikmatan sabar, kenikmatan ridha dan mahabbah dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yubarik fil arusain, yaj'alhuma qurrata 'ain li sayyidil kaunain bijahil Hasan wal Husain insyaallah. Allah yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana wa yubarik insyaallah fi sahibul bait wa fi hadhal qarya ajma'in. Yaj'al hadhil manazil manazil al-Qur'an, manazil al-wala, manazil al-mahabbah, manazil al-ta'ah, manazil al-ridha, manazil al-'ata. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba.